Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad, NPM A1G091018. Di sini saya dari kelas 4C PGSD JIP FKIP Unip. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang rangkuman lingkungan sebagai sumber daya, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu ekonomi dan geografi di bawah dosen pengampu Bapak Panut Setiono SPD MPD. Nah, langsung saja ya, simak informasi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya, supaya bisa mendapatkan updatean-updatean selanjutnya. Yang pertama, lingkungan hidup. Nah, teman-teman sekalian tentu tidak asing lagi kan mendengar lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini sering kita temui mulai dari SD, sudah dipelajari dan dicari contoh lingkungan hidup sendiri. Namun, apa sih lingkungan hidup itu? Nah, lingkungan hidup itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar hidup kita, yang ada di sekitar manusia, yang saling berhubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, maksudnya segala sesuatu yang di sini, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itulah yang dinamakan lingkungan hidup. Nah, di dalam konteksnya, lingkungan hidup ini sendiri disusun oleh beberapa unsur pendukung, unsur yang membangunnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik atau sebab akibat antara manusia dengan lingkungan. Langsung saja, untuk unsur-unsur dari lingkungan hidup, yang pertama yaitu unsur biotik. Nah, unsur biotik ini sendiri tidak luput dalam kehidupan sehari-hari, tidak luput di dalam lingkungan hidup kita sekali. Kenapa? Karena di dalam lingkungan hidup ini sendiri, termasuk dalam unsur biotik. Unsur biotik ini sering kita kenal dengan unsur yang hidup atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang sifatnya hidup, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, unsur biotik inilah yang membawa peranan yang sangat penting di dalam lingkungan hidup. Berarti bisa kita simpulkan bahwa unsur biotik yaitu unsur yang hidup, kurang lebih seperti itu. Unsur yang kedua yaitu unsur abiotik. Nah, unsur abiotik ini kalau adalah lawan dari unsur biotik. Jika tadi unsur biotik adalah unsur pembangun atau unsur dari lingkungan hidup yang hidup, sifatnya hidup, sedangkan lingkungan abiotik ini sifatnya tidak hidup atau mati. Nah, tentu ini hal yang mudah untuk kita temui contoh dari unsur abiotik ini sendiri. Unsur yang tidak hidup, yaitu yang pertama contohnya benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti batu, meja, kursi, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, dari sini tentu timbul hubungan antara lingkungan hidup ini tadi, antara unsur-unsur ini tadi yang saling berhubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Batu dihubungkan dengan manusia, bisa digunakan untuk membangun rumah, membangun jalan. Motor, benda mati. Jika dipakai oleh manusia, maka motor bisa hidup. Seperti itu. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini tidak bisa luput dari kedua unsur di dalam lingkungan hidup. Kenapa? Karena unsur sosial budaya ini membawa peranan yang sangat penting di dalam lingkungan hidup itu sendiri. Lalu, apa saja sih yang termasuk ke dalam lingkungan unsur sosial budaya di dalam lingkungan hidup? Yang pertama yaitu unsur adat istiadat. Nah, sudah kita ketahui bahwa adat istiadat ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi sehingga telah menjadi adat, telah menjadi istiadat yang digunakan di dalam lingkungan hidup ini sendiri.
yang tidak bisa lepas atau yang saling berkaitan antara unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Unsur yang kedua yaitu hukum. Nah, kita ketahui bahwa hukum ini juga tidak bisa luput di dalam kehidupan manusia, di dalam lingkungan hidup ini sendiri, karena hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Jadi, untuk terjalannya keseimbangan, terjalannya keadilan, ataupun terjalannya pemanfaatan yang efisien di dalam lingkungan hidup ini sendiri, karena dalam lingkungan hidup sebagai sumber daya ini bersifat terbatas, maka perlu undang-undang atau hukum yang mengatur akan adanya lingkungan hidup itu sendiri, yang mengatur tentang sumber daya itu sendiri. Yang ketiga yaitu unsur moral. Nah, moral di dalam hal ini mencakup tentang ajaran atau norma-norma yang mengukuhkan unsur hukum itu sendiri. Dan unsur yang terakhir atau unsur yang keempat yaitu unsur kesenian. Kesenian merupakan budaya, budaya yang ada di lingkungan hidup, yang ada di lingkungan manusia. Maka dari itu, unsur dari kesenian ini merupakan salah satu unsur yang berfungsi atau unsur yang membangun lingkungan hidup. Sehingga di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, ini berisi tentang kesenian. Kesenian merupakan budaya dan memang sudah ada, dan memang kesenian ini mengikat antara unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya terkait dalam lingkungan hidup manusia di dalam konteks sumber daya, yaitu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu jenis lingkungan hidup. Nah, di dalam lingkungan hidup ini sendiri terdapat 3 jenis yang mengikat atau 3 jenis bentuk lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan manusia. Yang pertama yaitu jenisnya bersifat alami. Nah, lingkungan hidup yang bersifat alami ini sendiri, ini tumbuh atau berasal atau terjadi secara alami, yang memang tanpa ada campur tangan manusia dalam proses pembuatannya. Contohnya jenis lingkungan hidup alami ini sendiri seperti hutan-hujan tropis, hutan, padang rumput, gurun, savana, dan lain-lain sebagainya. Yang mana tadi bahwa jenis ini tidak ada campur tangan manusia di dalam proses pembentukan atau pembuatannya. Jenis yang kedua yaitu lingkungan hidup sebagai sumber daya buatan. Nah, di sini lingkungan ini atau jenis lingkungan hidup ini sudah dicampur atau sudah ada campur tangan manusia dalam proses pembuatannya. Nah, proses campur tangan manusia dalam proses pembuatannya ini mencakup tentang pengolahan sumber daya yang sudah dilakukan oleh manusia, seperti pengembangan objek wisata, maksudnya yang dikembangkan oleh manusia, seperti pantai. Nah, contoh besarnya pantai itu merupakan jenis lingkungan hidup yang alami, akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan adanya hubungan timbal balik antara lingkungan hidup dengan manusia, maka pantai tersebut diolah atau dikelola oleh manusia atau masyarakat menjadi jenis lingkungan hidup buatan, seperti pantai tadi, contohnya bisa pantai Panjang, pantai Tapak Padri, Sungai Suci, pantai Parangtritis, dan sebagainya. Dan bisa kita temui bahwa pengelolaan objek wisata ini merupakan jenis lingkungan hidup yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga atau jenis lingkungan hidup yang terakhir yaitu jenis lingkungan sosial budaya kembali. Nah, sosial budaya ini sebenarnya tidak lepas dari ilmu sosial, tidak lepas di dalam ilmu bermasyarakat. Karena setiap dalam kehidupan manusia selalu berkaitan antara nilai sosial dan nilai-nilai budaya. Nah, tentu saja di dalam lingkungan hidup ini sendiri ada juga jenis lingkungan hidup yang tergolong dalam sosial budaya.
yaitu Kampung Naga. Nah, di sini biasanya lingkungan hidup di sekitar ini mengkombinasikan nilai-nilai budaya di dalam kehidupan, sehingga nilai-nilai di sana masih kental akan adat istiadat ataupun tradisi yang ada di lingkungan setempat. Seperti Kampung Naga yang bisa ditemukan di daerah Jawa ataupun di daerah Bali yang masih kental akan nilai adat istiadat dan nilai budayanya di dalam lingkungan hidup. Seperti itu. Lantas, bagaimana sih pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya yang baik? Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat harus bisa melihat atau menemukan cara atau strategi dalam mengelola lingkungan hidup sebagai sumber daya yang baik, sehingga sumber daya tersebut bisa kita manfaatkan dan bisa kita temukan dari masa ke masa. Yang pertama, pengelolaan atau langkah dalam pengelolaan yang pas. Yang pertama yaitu perencanaan. Pentingnya aspek perencanaan di dalam pengelolaan sumber daya atau lingkungan hidup sebagai sumber daya ini membawa peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan bentuk lingkungan hidup atau sumber daya yang ada di masyarakat. Perencanaan ini merupakan tahapan awal yang harus kita lakukan, yang harus kita kuasai, dan harus kita pikirkan matang-matang agar bisa melestarikan, agar bisa memanfaatkan sumber daya atau lingkungan hidup menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan yang efisien dan semaksimal mungkin juga harus kita pikirkan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya. Mengapa? Karena sumber daya di sini sifatnya ada yang terbatas. Apalagi sumber daya alam yang makin hari makin berkurang seperti minyak bumi dan sebagainya. Jika terus diambil, terus dimanfaatkan oleh masyarakat, maka hal tersebut akan tetap berkurang, akan selalu berkurang. Maka di sini pentingnya pemanfaatan sebagai pemaksimalan atau sebagai efisien untuk penggunaan hal tersebut perlu kita rencanakan. Yang ketiga yaitu pengendalian dan pemeliharaan. Nah, di sini kita sebagai masyarakat yang menggunakan sumber daya alam yang notabene-nya memang memanfaatkan alam sebagai tempat untuk berpacu dalam hidup, ini harus bisa mengendalikan dan harus bisa memelihara lingkungan hidup di sekitar, terutama dalam sumber daya alam. Mengapa? Karena tadi bahwa sumber daya alam itu ada yang sifatnya terbatas. Maka dari itu, perlunya pengendalian dan pemeliharaan yang harus kita lakukan ini harus maksimal untuk kita lestarikan, harus maksimal untuk kita pelihara agar keseimbangan lingkungan tetap terjalin. Yang selanjutnya yaitu penguasaan dan penegakan hukum. Nah, untuk penguasaan di sini pentingnya kita menguasai pemanfaatan, pengelolaan, perencanaan, dan pemeliharaan terkait lingkungan hidup agar lingkungan hidup dalam konteks ini yaitu sumber daya itu masih bisa dilestarikan, masih bisa ditemui dari hari-hari dari masa ke masa. Dan pentingnya penegakan hukum di sini tentu membawa peranan yang sangat penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena apabila terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak diatur dalam hukum atau undang-undang, maka sumber daya alam itu sendiri bakal habis. Nah, disinilah pentingnya penegakan hukum dengan pelindungan cagar-cagar budaya terhadap sumber daya yang sudah langka. Ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dalam penegakan hukum agar hewan yang langka atau tanaman-tanaman yang langka alias sumber daya yang langka itu masih bisa dilestarikan walaupun dalam konteks hal yang kecil atau masih dalam konteks perkembangan yang tidak dalam waktu atau proses yang cukup lama untuk ditemui atau untuk dikembangkan kembali. Dan lantas bagaimana sih manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya itu sendiri? Nah, manusia tidak bisa luput dengan lingkungan, tidak bisa luput dengan sumber daya. Nah, makanya di sini manfaat sumber daya sebagai lingkungan hidup manusia di sekitar ini membawa peranan atau manfaat yang sangat penting di dalam kehidupan.
Manfaat yang pertama yang memang bisa, jika kita lihat manusia itu sangat tergantung dengan sumber daya, maka di sini manfaat yang pertama yaitu sumber daya membawa peranan yang sangat penting sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia bisa ditunjang oleh sumber daya. Manusia hidup berdasarkan sumber daya yang sudah ada dengan memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, di sini pentingnya lingkungan hidup sebagai sumber daya ini membawa peranan juga sebagai penyedia oksigen untuk bernapas. Nah, jika di daerah tersebut lingkungan hidupnya masih terjaga, masih hijau dan masih terbilang cukup banyak hutan, maka otomatis di daerah tersebut bisa dikatakan asri. Nah, jika dikatakan hal tersebut, maka pasokan atau penyediaan oksigen untuk bernapas, baik itu dari daerah itu sendiri, bahkan bisa berdampak ke daerah yang lain, ini bisa ditemui dan bisa dimiliki sebagai penyedia oksigen dari manfaat sumber daya alam dalam hal lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu sebagai sumber makanan. Nah, tadi kebutuhan manusia yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau tersier ini sangat mempengaruhi atau bisa dihasilkan dari sumber daya dalam lingkungan hidup. Maka dari itu, pentingnya kebutuhan pokok yang bagi manusia yaitu sumber makanan ini banyak ditemui di lingkungan sekitar, terutama di sumber daya alam. Nah, dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam lingkungan hidup, maka sumber makanan atau kebutuhan pokok manusia bisa dipenuhi. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan masih berkaitan dengan sumber kebutuhan manusia yaitu tempat hidup atau kebutuhan papan. Nah, di sini kebutuhan papan ini sendiri mencakup tanah, papan, atau sebagai dinding yang diaplikasikan dalam rumah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pelestarian sumber daya yang dalam konteks ini adalah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lantas, bagaimana sih upaya pelestarian di dalam lingkungan hidup itu sendiri? Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa ada penegak hukum yang sudah mengatur atau pentingnya penegak hukum dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam. Nah, tadi sudah karena sudah diatur dalam lingkungan, maksudnya dalam hukum, maka upaya dalam pelestarian sumber daya alam ini sendiri masih bisa untuk diminimalisir sehingga dengan adanya peranan penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti cagar alam, cagar budaya yang melindungi hewan-hewan langka dan tumbuhan-tumbuhan langka, ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian dalam lingkungan hidup dalam konteks sumber daya alam sehingga pelestarian tersebut bisa dilakukan dan bisa diminimalisir sebaik mungkin sehingga hingga saat ini nilai-nilai hewan atau nilai-nilai tumbuhan yang langka masih bisa ditemui karena adanya cagar budaya atau kawasan Swaga Marga Satwa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diatur oleh undang-undang yang sudah berwajib atau undang-undang yang memang sudah dibentuk untuk mengatur hal tersebut. Nah, mungkin itu saja penyampaian rangkuman yang saya ambil dari beberapa sumber maupun pengetahuan yang saya miliki terkait akan materi ini. Dan mungkin cukup sekian untuk penyampaian rangkuman materi terkait lingkungan hidup sebagai sumber daya dalam kehidupan manusia pada khususnya. Saya Andika Ahmad, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.